menyampaikan sedikit bagaimana pengalaman hidup saya dimulai dari waktu saya masih kecil. Saya menjalani hidup saya mulai dari SD. Saya tidak pernah mengalami TK karena waktu itu belum ada TK. Jadi saya mulai sekolah di SD, yaitu SD 02 Tanjung Gadang. Di SD 02 Tanjung Gadang, waktu itu saya masih ingat bagaimana kami sekeluarga selalu didatangi oleh orang-orang asing. Tamu-tamu bapak sebagai wali negari banyak sekali dari Jerman, ada yang dari India, dan juga sebagai wali negari bapak saya selalu menerima kedatangan mahasiswa-mahasiswa KKN yang menginap di rumah kami. Dan banyak mahasiswa-mahasiswa itu yang setiap pagi, setiap hari itu selalu memutar lagu-lagu berbahasa Inggris. Sehingga dari awal kalau orang bilang takut dengan bahasa Inggris, saya justru sangat menyukai bahasa Inggris sejak saya kecil, mulai dari SD. Setamatnya SD, saya didorong oleh abang saya, beliau ada juga KKN di kampung saya, yaitu Bapak Profesor Dr. Fasli Jalal yang mantan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Yang KKN di rumah saya waktu itu di kampung saya dan tinggal di rumah saya, beliau mendorong bapak ibu untuk menyekolahkan anak-anaknya untuk keluar dari Tanjung Gadang karena waktu itu belum ada sekolah yang representatif untuk kami. Jadi saya waktu itu SMP di Solunto, kakak saya SMA di sana. Di Solunto selama 1,5 tahun, tetapi adik saya tidak betah juga di sana. Akhirnya Sri minta pindah pulang ke kampung. Karena saya sendiri, saya juga minta pulang ke kampung. 1,5 tahun berikutnya saya sekolah di SMP Negeri Tanjung Gadang di kampung halaman saya, dan saya menamatkan SMP itu pada tahun 82. Setelah itu, sebagaimana juga disarankan oleh Bang Fas, akhirnya saya melanjutkan studi kembali ke tempat lain, yaitu di Padang. Dan saya menamatkan studi saya di SMK 5 Padang, waktu itu jurusan IPA tahun 85. Selanjutnya saya masuk kuliah di IKIP Padang, jurusan pendidikan bahasa Inggris. Tahun 2 saya mulai kuliah dan bapak waktu itu mulai pensiun, uang mulai seret. Alhamdulillah saya memiliki kemampuan yang luar biasa, berusaha membantu orang tua juga untuk membuat bisa mendapatkan uang, sehingga saya menerima menerjemah bahasa Inggris waktu itu, mengajar di sekolah swasta, di 2 sekolah swasta waktu itu, SMP PGRI 5 Padang dan juga SMP Indra Cahya. Dan saya juga memanfaatkan, kalau bilang bisa memanfaatkan adik saya bersama saya waktu itu sekolah di Padang. Waktu saya kuliah S1 bahasa Inggris itu ada 3 adik yang ikut bersama saya. Saya memanfaatkan adik saya yang sudah kuliah, yang SMP dan yang SMA itu untuk membantu saya mencari kata-kata sulit waktu itu, sehingga bisa membantu saya cepat menerjemahkan bahasa Inggris untuk mendapatkan uang. Alhamdulillah, sebetulnya orang tua memberi cukup pada dasarnya, tetapi karena kami memang tentu ingin lebih juga, maka itulah yang membuat kami akhirnya mampu untuk mencari peluang-peluang. Dan saya di samping itu juga mengajar privat. Semua adik-adik saya sebetulnya mungkin terinspirasi dari saya karena banyak dilibatkan dalam kegiatan bahasa Inggris, sehingga adik saya pada dasarnya itu nomor 6 dan nomor 7 itu tertarik juga mengikuti bahasa Inggris waktu itu. Saya sangat bangga dengan keluarga saya yang selalu mensupport saya. Tentu juga rasa bangga ini saya perlu sampaikan bagaimana suami saya sangat mendukung, tidak pernah menghalangi, bagaimana anak-anak saya sangat mendukung, dan terutama adalah bagaimana kedua orang saya. Saya ingat bagaimana orang tua selalu mensupport saya di saat saya kuliah S3 waktu itu di UMP. Saya ingat bagaimana ibu selalu, karena saya punya anak kecil selama sekolah S3, ibu bersama suami saya pergi ke Padang Panjang menyusul suami saya agar anak cepat mendapatkan susu begitu. Sehingga sepulang saya kuliah, saya secepatnya mencari mobil, anak mobil sampai di Padang Panjang itu anak saya sudah menanti untuk mendapatkan susu dari ibunya. Dengan semangat tentu saja lebih Bapak Ibu semua. Satu hal yang pasti membuat saya bangga terhadap diri saya sendiri adalah bahwa saya adalah orang yang penuh semangat, dan saya kira itu orang semua tahu. Orang-orang dekat dengan saya tahu betapa bersemangatnya saya, tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi saya bersemangat untuk membantu orang lain, bersemangat untuk mendorong orang lain untuk maju. Waktu itu saya punya uang cuma 1.000 perak waktu itu.
Dan betul-betul itulah uang kami. Kami berempat di Padang, uang tinggal 1.000 perak. Dan teman saya waktu itu yang sama kuliah bilang seperti ini ke saya, "Sus, saya tadi lupa mau ongkos, sus ada uang nggak?" Saya bilang ada, gitu. Bisa pinjam sus? Bisa, saya bilang. Langsung saya pinjamkan uang 1.000 tanpa pikir panjang lagi. Sepertinya teman saya itu, adik saya semuanya menangis. Dia bilang sama saya, "Tuh mbak, awak ada piti, piti 1.000 bagian ke kawan," kata adik-adik saya. Tapi saya dengan optimis, dengan senyum, "Bapak Ibu, saya sampaikan kepada adik saya, kita punya Allah, ya. Sebentar lagi insya Allah datang bantuan. Kan kita masih punya beras, kita kan masih punya sampah. Jadi tidak ada alasan. Berdoa, yuk kita berdoa bersama." Akhirnya kami berdoa berempat, minta kepada Allah, mudah-mudahan ada yang akan menerjemah. Alhamdulillah Bapak Ibu, hadirin hadirat berbahagia, waktu datang seseorang mengetuk pintu, menanya, ada nih sus, gitu. Ada ambo perlu menerjemah gini, gitu. Alhamdulillah dia minta terjemahan harus selesai hari itu juga. Selesai hari itu juga, waktu itu dia minta malamnya harus sudah selesai. Saya terjemahkan dengan adik saya minta ini saya bagi langsung, ini Lina, ini kerja Sri, ini kerja Lina, ini kerja Hendra, ini cari kata-kata sulitnya, kita harus terjemah. Saya sudah alhamdulillah dari kecil itu memang tertarik sekali dengan bahasa Inggris, mungkin karena guru bahasa Inggris saya juga hebat-hebat luar biasa. Dalam waktu semalam saya mendapatkan uang sebanyak 20.000, Bapak Ibu coba bayangkan 20.000 dalam satu malam setelah saya membantu teman saya untuk pulang karena tidak ada ongkos, dibalikkan oleh Allah langsung dengan uang 20.000. Dan oleh sebab itu, sebagaimana saya sampaikan tadi, akhirnya saya terlambat tamat Bapak Ibu. Tetapi bukan terlambatnya bukan karena saya malas-malasan, tidak. Karena saya kuliahnya mengambil jalur tesis. Dan bakat saya menjadi guru baru saya ketahui ketika saya setelah melakukan PPL. Di saat saya PPL itu saya tahu bahwa saya adalah seorang yang berbakat untuk menjadi guru. Tetapi saya pengen lebih, maka saya mengambil jalur tesis. Sehingga saya tamat 5,5 tahun Bapak Ibu. Saya mengambil S2 kedua itu dengan target seperti ini. Saya akan kuliah S2 dengan syarat saya dapat beasiswa. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya kuliah kedua itu dengan beasiswa. Dan target lulus saya selama 2 tahun karena biayanya selama 2 tahun. Alhamdulillah Allah mengijabah itu dan saya tamat 2 tahun dari bahasa Inggris kedua. Pendidikan S2 saya kedua. Saya kuliah S3. Di saat saya kuliah S3 Bapak Ibu, saya sungguh tidak menyangka bahwa Allah memang punya rencana lain dan kita tidak tahu. Ternyata waktu saya mulai kuliah itu saya merasa letih terus. Ternyata saya hamil anak saya yang ketiga. Kuliah 3 semester alhamdulillah selesai seperti biasa Bapak Ibu. Tetapi saya 3 semester itu, semester ketiga kebetulan saya punya anak kecil. Alhamdulillah teman-teman saya juga tidak bisa kuliah karena mereka harus sandwich ada yang ke Amerika, ada yang ke Inggris. Saya sebetulnya dapat jatah juga Bapak Ibu. Saya harusnya ke Inggris. Tetapi saya tidak mau mengorbankan anak saya yang masih kecil, yang bagi saya anak jauh lebih berharga dari apapun. Sehingga saya korbankan keinginan saya untuk pergi ke luar negeri, ke Inggris waktu itu. Karena saya harus meninggalkan anak saya 4 bulan dan saya tidak sanggup melakukan itu untuk anak saya. Cukuplah pengorbanan mereka yang luar biasa. Alhamdulillah setelah itu saya kembali diminta untuk menjabat jurusan tarbiyah. Setelah itu saya dipercaya tahun 2016 menjadi wakil direktur pasca sarjana. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 sampai sekarang, sampai 2022 saya dipercaya menjadi direktur pasca sarjana. Dan sejak sebulan yang lalu saya dipercaya, hampir 2 bulan ya, 1,5 bulan yang lalu saya dipercaya untuk menjadi dekan fakultas tarbiyah. Bagi saya, Sus ini teman yang baik, gigih, menyenangkan dan suka berbagi. Kemampuan akademis beliau dan jiwa kepemimpinan sudah terlihat semenjak dari awal kuliah. Dalam belajar kelompok atau berkegiatan, beliau sering maju sebagai penggerak dan penanggung jawab. Dan ternyata kemampuan itu berkembang sampai sekarang dengan berhasilnya beliau meraih gelar profesor di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Dia orangnya tenang, tekun, dan tentu saja pintar. Sehingga saya sering terlibat diskusi dengan beliau. Bahkan bagi teman-teman yang lain, beliau menjadi tempat curhat yang asik bagi teman-teman, terutama kalau ada hal-hal masalah, ya masalah-masalah kita zaman dahulu.
Prof ini sering jadi tempat curhat bagi teman-teman. Dan karena tempat kosnya Prof ini dekat dari sekolah dan orangnya menyenangkan, sehingga sering jadi tempat kumpul bagi teman-teman. Bahkan mungkin Prof masih ingat, kita pernah kumpul untuk main jelangkung. Dan karena keasikan main jelangkung, waktu sudah jam pelajaran masuk, sementara jelangkungnya nggak mau balik-balik, sehingga jelangkungnya kita tendang. Dan waktu itu kita takut kalau ada yang sakit, tapi alhamdulillah tidak ada yang sakit. Sahabat yang sudah kami anggap keluarga sendiri. Karena Ibu Suswati Hendriani memang punya kepribadian yang sangat baik terhadap kami sesama teman-teman di waktu SMA sampai sekarang. Profesor Suswati yang saya kenal orangnya sangat cerdas, pintar. Nah, ini yang saya kenal. Dalam mengikuti persiapan tes CPNS, kami belajar bersama ya. Suami istri siap untuk menghadapi tes CPNS dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Prof Suswati ini diterima di IAIN Imam Bonjol Padang ya. Ketika itu ranking pertama, sangat luar biasa. Artinya memang itu membuktikan bahwa beliau ini memang sangat cerdas sejak awalnya. Sebagai mahasiswa, saya sangat bangga sekali berkenalan dengan beliau karena sebagai mahasiswa di mata saya, beliau tidak hanya berperan sebagai dosen, tetapi lebih daripada itu yang saya rasakan, beliau berperan sebagai ibu, sebagai master, sebagai seorang intelektual yang begitu mengayomi kami mahasiswa-mahasiswa pasca sarjana. Di dalam pendidikan beliau ini memang aktif, rajin, dan giat belajar, selalu sungguh-sungguh. Selama saya mengajar Suswati, saya salah satu guru yang terkesan dengan Suswati karena dia motivasi belajarnya tinggi. Waktu itu kami di SMP 1 Batu Sangkar, sekolahnya baru berdiri 5 tahun. Jadi murid di sana itu ya barulah SMP Gadang. Di SMP Gadang itu. Kemudian yang maklumlah sekolah baru, muridnya jarang yang aktif lah itu. Tetapi Suswati termasuk salah satu siswa saya yang aktif belajarnya. Terlebih-lebih yang saya rasakan pada mata kuliah saya, Suswati Hendriani ini dikenal dengan sosok yang sangat baik sekali. Dia ceria. Kalau di dalam belajar itu termasuk anak yang berprestasi, yang baik, selalu mendapat juara 1. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, juara 1 itu tak pernah lepas dari tangan beliau. Jadi pernah pengalaman waktu saya masih kecil, kami sudah tinggal di rumah ini. Umur saya kira-kira waktu itu masih 4 tahun. Jadi kami hidup di saat itu kondisinya sangat pas-pasan. Saya masih ingat rumah ini masih batu bata, belum ada pakai cat sama sekali. Jadi masih sangat sederhana sekali. Suatu hari mama pulang dari Padang, pulang kuliah, beliau membawakan saya sebuah boneka. Saya masih ingat boneka itu bisa menangis dan berhenti menangis kalau dikasih kompeng. Boneka itu sangat mahal, saya sangat tahu ya, di zaman itu pasti sangat mahal. Dan setelah saya dewasa, saya baru tahu ternyata harga boneka itu 40% dari gaji mama saat itu. Jadi yang saya tahu, yang saya rasakan, ternyata mama sangat sayang, sangat peduli pada anaknya, bahkan melebihi dari dirinya sendiri gitu. Beliau adalah sosok ibu yang sangat-sangat kuat. Orangnya tegas, berambisi yang kuat, namun tidak pernah lengah terhadap keluarga sendiri. Beliau adalah orang yang sangat menjadi panutan bagi banyak orang, atau bagi diri saya sendiri, karena beliau adalah sosok yang bisa jadi membuat semua
orang di sekitarnya untuk lebih berambisi untuk bersemangat dalam hal-hal positif. Mama adalah orang yang tegas, penyayang, dan ramah kepada orang lain. Kako itu pribadi yang sangat menarik, luar biasa. Orangnya baik, penyayang, disiplin, bertanggung jawab. Pokoknya semuanya ada. SD saya di Sawalunto, sementara kakak saya ini SMP di Sawalunto. Kami berdua tinggal di Sawalunto. Nah, sekolah jauh dari orang tua. Nah, di sana ada pengalaman yang tidak terlupakan sampai sekarang. Itu kami mau pulang kampung. Biasa kalau dari Sawalunto mau ke kampung di Tanjung Gadang itu kami naik kereta api dulu sampai ke Moroklaban. Karena kereta api ini ada namanya terowongan yang gelap, sangat gelap ya kok ya. Nah, itu kami biasanya beli lilin. Nah, lilin sama korek api, kok dulu kan korek api. Masuk terowongan, kami hidupkan lilin. Pas menghidupkan lilin, kami melihat ada seorang nenek-nenek yang muncul pada saat itu dia muncul, sebelumnya dia tidak ada. Nenek tersebut begitu kami hidupkan lilin, dia langsung tersenyum. Sebelumnya kami nggak melihat, jadi kami ketakutan pada saat itu dengan Kako. Apa kata Kako? Dia siapa tuh dia? Nggak tahu kok. Nggak entu kok. Kami seperti itu berdua, berangkulan berdua. Selama di terowongan itu kami berangkulan karena ketakutan. Kami mengira bahwa itu adalah ghost lah ya, atau setan. Sampai lewat dari terowongan kira-kira agak 5 menit lah. Rupanya orang tua tadi kami lihat masih ada. Rupanya memang benar orang. Itu pengalaman waktu SD. Suswati itu semenjak kecil Nida adalah seorang tipe anak yang suka menolong. Yang pertama ini sangat suka menolong karena ini wasiat dari bapak kami. Tolonglah orang selagi Anda mampu menolong. Anda jadilah orang yang selalu memberi, jangan menjadi orang yang suka menerima. Nah, inilah yang mungkin menjadi moto Bu Sus, sehingga beliau dari mulai sekolah dari SD sampai sekarang ini itu tipe orang yang sangat gigih dalam menuntut ilmu. Pandangan saya adalah Mama adalah orang yang sangat gigih dan sangat tangguh. Dari cara Mama beraktivitas sehari-hari dan cara dia melaksanakan pekerjaan dia sebagai dosen, saya rasa Mama adalah orang yang sangat tangguh dan giat. Slogan saya, kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Saya mungkin profesor hari ini, tetapi saya berharap ingatkanlah saya selalu di saat saya salah, karena manusia tidak akan pernah luput dari kesalahan. Profesor itu hanya gelar yang disematkan oleh manusia, tetapi yang sebagai manusia kita pasti tidak akan pernah luput dari kekhilafan. Jangan segan untuk mengingatkan saya. Saya akan dengan senang hati menerima setiap masukan-masukan dari Bapak Ibu semua, karena saya ingin maju. Saya selalu ingat apa yang disampaikan Nabi, hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari ini, dan itu saya pernah bergerak dalam kehidupan saya. Bersama Bapak Ibu, ayo kita menjadi lebih baik lagi, demi bangsa kita lebih baik lagi, demi agama kita lebih baik lagi. Demikian saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.